Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, nah, di depan saya ini ada jenis bahan bonsai sancang yang saya liarkan ya. Jadi di sini mau saya press batang ya, press batang. Nah, ini kalau kita besarkan bahan ini kurang bagus ya. Jadi ini karena sudah nempel ya, banyak nempel liukannya. Dulu kita liuk-liukan sehingga karena jaraknya terlalu dekat jadi dia sampai nempel seperti ini. Oke, dan di sini ada dua ya, ini satu yang agak besar, ini agak kecil. Kalau ini tinggi ya, nah, tinggi sekitar nanti potongannya kita sini potong jadi sekitar 25 ya. Kali yang ini kita press di sini jadi sekitar 17-an ya, nggak sampai 20 cm ya. Oke, ini mau saya press supaya apa, nanti bisa memecah bikin percabangan ya. Oke, sama yang ini juga. Oke, kita coba press sama kita cek ya, untuk batang-batang ini apa perlu kita bikin alur atau gimana ya ke depannya. Jadi kita program bonsai nggak sekedar kita tanam saja ya, jadi kita banyak sekali melakukan yang namanya pengepresan. Contohnya ini dulu kita press di sini ya, tumbuh. Nah ini sama di sini juga kita press di sini ya. Nah, terus dia tumbuh seperti ini. Sekarang kita press lagi ya. Jadi untuk sancang ini usianya kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Sama ini 3 tahun ya, mungkin karena untuk media sama pemupukannya yang kurang ya. Jadi di sini pertumbuhannya cuman segini saja. Oke, kita coba press. Ini ada mata tunas di sini, dua mata tunas. Kita press di sini ya. Sama sahabat saya, yang ini juga kita press, akan saya press supaya nanti tumbuh tunas ya, biar apa ya, untuk jaraknya lebih rapat ya. Nah oke, seperti ini. Untuk cabang yang ini kita liarkan dulu ya, karena apa, ukurannya masih kurang besar. Sama ini ukurannya juga kurang besar, jadi kita akan saya lihatkan dulu supaya besar ya. Oke, pas potongan kita rapikan supaya terlihat lebih bagus untuk kedepannya.
Oke sahabat bonsai, untuk hasilnya seperti ini. Jadi bahan sancanya saya program ya kurang lebih seperti ini lama sekali ya, sekitar hampir 3 tahun ya, 3 tahunan lah ya di sini ya. Nah, mungkin karena lama dulu saya untuk tanamnya itu ukurannya kira-kira ya segini ya, ukuran ini ya. Nah seginilah dulu saya tanamnya. Jadi tanam tumbuh langsung kita tekuk ya. Nah ini pun enggak satu kali ya bikin seperti ini untuk menekuknya ya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk menekuk bahan seperti ini ya. Meskipun ukurannya kecil, karena apa, dia dari naik turun terus kita bikin naik lagi ya, kita tekuk lagi ya ke sini ya. Nah ke atas turun ke bawah terus naik lagi ya, terus samping baru biar dia naik ya. Nah hasilnya seperti ini ya. Untuk akarnya cukup bagus ya. Nah akarnya meskipun dia apa ya, sederhananya, kalau menurut saya cukup bagus ya. Ini pecahan ya, jadi untuk akar yang ini pecah, yang saya pecah untuk akar ini juga saya pecah. Terus ada lagi yang sebelah sini, belakang ini ya, saya pecah ya. Dan ini mungkin bisa kita pangkas nanti lah ya. Oke, tuh yang ini cukup. Nah kalau yang ini dulu saya bikinnya cuman 1 kali jadi ya. Jadi bahannya, karena bahannya dulu sangat kecil ya, sangat kecil sekali, jadi kita tekuk sederhana seperti ini aja. Terus kita tanam, kita lihatkan, tapi nggak tahu ini padahal untuk waktu tanamnya itu sama ya, sama media sama, tapi kenapa yang lebih besar ini ya. Jadi mungkin karena tingkat kesuburan dari bahan ini sendiri ya, sama medianya mungkin entah kurang penyiraman atau gimana, atau kurang pemupukan ya. Jadi 3 tahun cuma seperti ini sahabat bonsai, tapi untuk batangnya sangat bagus ya. Kita bikin seperti ini, kalau nggak dari ukuran kecil juga sulit ya. Kalau ukuran segini saja sudah sulit sahabat bonsai ya. Ukuran segini itu kalau saya sudah kebesaran kalau kita mau bikin melik seperti ini ya. Nah jadi meskipun bahan kecil sederhana, tapi kalau kita bisa bikin yang seperti ini, mungkin kalau saya cukup istimewa lah ya, meskipun hanya sekedar bahan. Dan ini untuk akarnya ya, ini bisa kita program di batu juga bisa kalau seperti ini. Tapi ini kalau saya sih enggak kita program di batu, nanti mungkin kita plus di sini ya. Untuk akarnya kita plus di sini karena kita bikin benar-benar pendek ya. Ini enggak ada 20 ya, pada 20, jadi tingginya mungkin sekitar 18 sampai 19 lah itu tingginya ya. Bisa lebih pendek lagi nih, dan nanti kita targetnya ini dengan ukuran segini nanti tingginya sekitar 27-28, jadi maksimal 30 lah ya untuk bahan seperti ini. Dan ini prosesnya masih sangat-sangat panjang ya, karena apa, di sini nanti kita butuh tunas di sini buat ini nanti tunas agak besar dikit, kita plus lagi, baru kita akan memecahkan untuk cabang-cabang sama perantingannya. Sama untuk yang ini ya, nanti ini kita butuh tunas di sini ya. Nah tunas nanti kita bikin perpecahan supaya apa, di sini untuk cabang-cabangnya bisa mecah. Dan untuk tampilan ini kita sudah ambil dari sudut pandang sini ya. Nah sudut pandang sini karena apa, untuk perakaran, dari sudut perakaran dia dari sini bagus, cabangnya juga terlihat ya. Nanti kita bikin di sini pola untuk tunas, terus di sini kita bikin perpecahan cabang. Nah, oke, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, nanti akan saya update lagi beberapa koleksi bahan bonsai yang ada di lahan ground milik saya untuk mungkin next untuk video-video selanjutnya. Oke, untuk program hari ini dari jenis tanaman saya sancang yang saya press, hasilnya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka membuat sebuah bonsai kecil. Oke sahabat bonsai, terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.